Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang analisis kredit. Sebelumnya, perkenalkan saya Lidwina Imri dengan NIM 291. Saya selesai Nasara dengan NIM 303. Saya Muhammad Galang Alfarizi dengan NIM 310. Saya Friendly Basangmas dengan NIM 312. Saya Muhammad Rasid Al-Basir dengan NIM 304. Yang pertama itu ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, biasanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun, dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki seperti kas, piutang, dan persediaan. Nah, tujuan analisis likuiditas itu yang pertama untuk menilai kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Yang kedua, mengukur kemampuan membayar utang lancar tanpa perlu menjual aset tetap. Yang ketiga, memberikan informasi bagi kreditur dan investor mengenai kemampuan perusahaan menjaga arus kas, dan yang terakhir itu untuk mendeteksi potensi kesulitan keuangan atau kebangkrutan dini. Next. Materi selanjutnya yaitu earnings coverage point (ECP). Di sini ECP adalah titik di mana pendapatan perusahaan cukup untuk menutupi kewajiban finansialnya seperti pembayaran utang, dan ECP bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya dengan pendapatan yang dihasilkan. Untuk rumus ECP itu sendiri adalah EBIT dibagi beban bunga. EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak. Beban bunga adalah jumlah pembayaran bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, Selanjutnya ada solvensi, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau utang jangka panjang dan kewajiban lainnya saat jatuh tempo, yaitu menunjukkan stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Nah, tujuan analisis solvensi ini yaitu menilai risiko kebangkrutan, menilai struktur pendanaan perusahaan, dan digunakan oleh investor, kreditur, dan manajemen. Untuk rasio-rasio solvensi yang utama yaitu ada 3. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau DER, untuk menilai proporsi pendanaan dari utang terhadap modal sendiri. Yang kedua ada debt to asset ratio atau DAR, yaitu untuk menilai sejauh mana aset dibiayai oleh utang. Dan yang ketiga ada times interest earned atau TIE, untuk mengukur kemampuan membayar bunga utang. Next. Selanjutnya ada analisis kredit. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau fasilitas kredit kepada individu, perusahaan, atau entitas lain dengan harapan akan menerima pengembalian dana sesuai kesepakatan, baik berupa cicilan pokok maupun harga. Nah, kreditur bisa berupa bank, lembaga keuangan non-bank, investor, atau pemasok yang memberikan kredit usaha. Analisis kredit biasanya mencakup beberapa aspek penting, antara lain, yang pertama ada karakter, yaitu menilai reputasi dan rekam jejak debitur dalam membayar utang. Yang kedua ada kapabilitas, yaitu menilai kemampuan debitur menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar pinjaman. Yang ketiga ada modal, yaitu memperhatikan modal dan kekuatan finansial debitur. Yang keempat ada jaminan, yaitu mengevaluasi aset yang dijadikan agunan sebagai perlindungan bagi kreditur. Yang kelima ada kondisi, yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan industri saat ini yang mempengaruhi kemampuan bayar debitur. Selanjutnya ada studi kasus, yang dimana kelompok kami mengambil dari kasus PT Dunia Tex Group. Profil singkat perusahaannya, PT Dunia Tex Group adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang memiliki banyak anak usaha di sektor hulu hingga hilir tekstil. Perusahaan ini dikenal sebagai eksportir besar, namun pada tahun 2019 mengalami gagal bayar pinjaman bank dan surat utang. Nah, permasalahan utamanya yang pertama itu Dunia Tex gagal membayar bunga obligasi global atau global bond sebesar 300 juta US dollar dan juga memiliki utang lebih dari 18 triliun ke sekitar 47 bank di dalam negeri.
Lalu yang kedua, kreditur besar termasuk Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, dan Bank Banin. Lalu yang ketiga, ternyata ditemukan adanya dugaan laporan keuangan yang direkayasa untuk mendapatkan pinjaman lebih besar dari kondisi sebenarnya. Indikator keuangan yang mengkhawatirkan. Sumbernya diambil dari analisis laporan publik dan investasi, yaitu Bloomberg dan OJK. Nah, yang pertama itu ada debt to equity ratio, yang dimana nilainya lebih besar dari 2,5 kali, yang dimana dengan memiliki catatan yaitu tinggi dan beban utang berlebihan. Lalu yang kedua ada current ratio, yang dimana nilainya kurang dari 1, yang dimana menandakan tidak cukup liquid. Lalu yang ketiga ada interest coverage ratio, yang dimana nilainya kurang dari 1,5, yang dimana memiliki catatan sulit membayar bunga. Lalu yang keempat cash flow, yang dimana nilainya yaitu negatif, yang dimana memiliki catatan tidak mampu mendanai operasional dan membayar utang. Lalu yang terakhir ada penjualan, yang dimana nilai dari penjualan itu cenderung stagnan, yang dimana memiliki catatan tidak sebanding dengan kenaikan utang. Nah, dampak kasusnya itu yaitu bank-bank nasional mengalami kredit bermasalah dan dari pinjaman ke dunia teks. Lalu investor global merugi besar menyebabkan penurunan kepercayaan pada perusahaan Indonesia di pasar internasional. Lalu yang keempat, yang ketiga, OJK dan pemerintah meningkatkan pengawasan atas laporan keuangan perusahaan besar. Lalu yang terakhir ada dugaan fraud akuntansi menyebabkan investigasi lanjutan dan menurunkan reputasi sektor tekstil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.